Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah online GKRI Diaspora Kopilas. Sebelumnya marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita tahbiskan ibadah kita. Ibadah Minggu Prapaskah yang pertama, kiranya boleh jadi karena pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menciptakan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami menyadari bahwa kami boleh ada pada hari ini semuanya karena kemurahan dan kasih yang berasal daripada-Mu saja. Dan kami bersyukur Tuhan karena kuasa-Mu dan rahmat-Mu Engkau telah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan Engkau boleh mengajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan mengangkat pujian Yesusku Penyelamatku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari semua Tuhan bersatu hati katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas kekuatanmu, karenanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan, kita akan memuliakan namanya, kita tinggikan namanya, kita angkat pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, sebab Raja di atas segala raja bertahta di tempat ini. Katakan amin. Raja di atas segala raja. Oh oh oh. Yeah 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 yeah. Oh 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 oh. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Oh. Come on everybody say na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Semua orang pegang tangan saya na 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 na. Oh oh oh. Hey. Na 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 na. Langit dan bumi say. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungan-Mu, keagungannya mengatasi langit bumi. Asik. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Oh oh oh. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungan-Mu, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Come on, ku puji, ku
Everybody. Na 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 na. One more time. Na 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 na. Na 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 na. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Katakan wuhuu. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kini tiba saatnya bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan kepada kami boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan, kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menyertai kami, menuntun kami, agar kami dapat melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu Prapaskah yang pertama ini kita masuk dalam tema yang ke-8 dari 40 minggu kita membahas purpose driven life atau hidup yang digerakkan oleh maksud dan tujuan Tuhan. Nah, di minggu yang ke-8 ini tema yang diangkat adalah dirancang untuk kesenangan Tuhan, atau dirancang untuk perkenanan Tuhan. Nats firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 149 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kalimat kirotse Adonai be'amu. Kata rotse di situ diterjemahkan di sini berkenan. Nah, kata ini berasal dari kata ratsa, yang secara harfiah artinya menerima sesuatu dengan baik karena suka atau karena senang. Jadi kalau ada semacam pemberian kepada seseorang, maka ketika orang itu menerima pemberian itu dan dia menerima dengan senang hati karena dia suka pemberian itu atau karena dia senang dengan pemberian itu, maka ini dinamakan ratsa dalam bahasa Ibrani. Jadi yang dimaksud dengan rotse di sini, perkenanan di sini, berarti Tuhan dengan senang hati menerima apa yang kita berikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang perkenanan atau apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka itu biasanya dikaitkan dengan yang namanya kurban atau persembahan. Dalam Imamat pasal 1 ayat yang keempat dikatakan begini, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kata diperkenan di sini menggunakan kata yang sama dari kata ratsa tadi. Nah, selain itu pada ayat yang ke-9 di Imamat pasal 1 ini dikatakan begini, kurban persembahan di sini dikatakan reah nikhoah ladonai. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan menyenangkan bagi Tuhan. Nah, secara harfiah sebetulnya artinya baunya itu tercium oleh Tuhan dan baunya itu disukai oleh Tuhan. Jadi kata perkenanan di sini atau yang menyenangkan Tuhan di sini selalu dikaitkan dalam konteks pemberian kurban atau persembahan yang kita serahkan kepada Tuhan. Nah, ketika kita berbicara tentang perkenanan di sini, maka itu berarti kita berbicara tentang ibadah.
Karena kurban persembahan itu identik dengan ibadah dalam perjanjian lama. Ibadah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata avoda yang berakar dari kata avad. Avad itu artinya bekerja atau berbakti atau mengabdi. Kata yang sama dengan ini adalah kata evet. Evet itu artinya abdi atau hamba. Jadi ibadah yang sejati itu, ibadah yang benar itu adalah bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan. Makanya di gereja-gereja lain ibadah juga disebut kebaktian. Karena melalui ibadah kita menunjukkan bakti kita kepada Tuhan kita. Melalui ibadah kita menunjukkan penghambaan kita kepada Tuhan. Pengabdian kita kepada Tuhan. Ketika kita berbicara tentang ibadah, ibadah seringkali dibatasi hanya pada ritual pujian dan penyembahan di dalam rumah Tuhan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat ibadah di dalam Alkitab, ibadah mula-mula itu bentuknya dalam bentuk kurban persembahan. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, maka disitulah ritual ibadah dilaksanakan. Intinya adalah apa yang kita berikan kepada Tuhan. Itulah ibadah, bentuk pengabdian atau kebaktian kita kepada Sang Pencipta. Ini konsep ibadah mula-mula di dalam Alkitab. Dan ketika dilaksanakan ibadah, maka ibadah itu harus dilaksanakan di dalam rumah Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, ibadah itu awalnya dilaksanakan di mezbah-mezbah. Jadi orang-orang Israel, para leluhur Israel harus mendirikan mezbah. Lalu kemudian di atas mezbah itu mereka mempersembahkan kurban mereka. Tapi dalam perkembangan kemudian, maka dibangunlah yang namanya kemah pertemuan. Di dalam kemah pertemuan inilah semua ibadah dipusatkan. Semua kurban dibawa, semua persembahan diserahkan kepada Tuhan. Lalu dalam perkembangan lebih lanjut pada zaman Daud muncul gagasan untuk membangun tempel atau diterjemahkan bait suci atau ada juga yang menerjemahkan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak berkenan atas keinginan Daud ini karena tangan Daud yang bersimbah darah. Maka kemudian gagasan ini atau ide ini diturunkan kepada anaknya Salomo. Salomo lah yang mendirikan bait suci yang pertama dan sejak saat itu semua peribadatan terfokus di bait suci. Nah, sehingga dalam perkembangan kemudian yang namanya ibadah itu akhirnya dibatasi pengertiannya dalam bentuk ritual-ritual yang diadakan di dalam bait suci. Sehingga lama-kelamaan ibadah yang model seperti ini menjadi ritual semata-mata, menjadi rutinitas semata-mata di kalangan umat percaya. Sehingga kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13, Tuhan menentang model ibadah yang seperti ini. Tuhan berfirman di sana dikatakan oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan tidak berkenan dengan model ibadah yang menjadi sebuah rutinitas. Model ibadah yang tersusun sedemikian rupa, yang mengikuti tatanan-tatanan manusia, bukan lagi apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga orang datang beribadah ya sudah ikut dari awal sampai akhir. Setelah itu dia merasa sudah selesai melaksanakan ibadah. Mulai dari votum sampai kepada doksologi. Lalu kita merasa puas dan kita merasa kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Padahal Tuhan tidak berkenan dengan ibadah yang demikian. Karena yang Tuhan lihat adalah hati kita. Bukan kehadiran kita di rumah ibadah. Bukan kedatangan kita untuk ikut ibadah. Tapi apakah pada saat kita datang, hati kita ikut hadir di sana. Ikut memuji Tuhan, ikut menyembah Tuhan. Ketika kita mengikuti ibadah online ini pun, apakah hati kita sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan? Makanya dalam setiap doa saya selalu mengingatkan kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita fokus tertuju kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan cari.
Bukan sekedar menunjukkan kehadiran kita di dalam ibadah online ini. Bukan sekedar menuliskan komentar di live chat ibadah ini. Atau bukan sekedar subscribe, bukan sekedar nge-like, bukan sekedar menyaksikan video ini. Tapi hati kita dan pikiran kita tujukan kepada Tuhan sepanjang kita mengikuti ibadah ini. Itulah yang Tuhan mau. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama Rasul Paulus menulis begini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 ditegaskan lagi, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mari kita refleksikan ibadah kita selama ini. Apakah sungguh-sungguh ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Ataukah jangan-jangan ibadah kita hanya menjadi rutinitas belaka, hanya mengikuti susunan yang ada, hanya mengikuti dari fotum sampai doksologi, lalu kita merasa sudah puas, sudah menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu. Tuhan menghendaki atau Tuhan berkenan, atau dalam istilah lain Tuhan senang jika kita melihat ibadah dalam konsep yang lebih luas. Bagaimana ibadah yang lebih luas yang dimaksud di sini? Bukan sekedar membatasi rumah Tuhan pada bangunan gereja di mana kita beribadah, tapi melihat dunia sekitar kita sebagai rumah Tuhan. Sekali lagi, rumah Tuhan bukan dibatasi hanya pada gedung gereja kita, tapi rumah Tuhan adalah dunia di mana kita tinggal. Inilah rumah Tuhan. Dunia ini adalah rumah Tuhan. Dan disinilah kita beribadah. Yang selanjutnya bukan sekedar mempersembahkan harta kita, tapi mempersembahkan hati kita. Karena percuma kita membawa persembahan kita, percuma kita mentransfer persembahan kita, kalau hati kita nggak ikut kita persembahkan di dalamnya. Apa artinya semuanya itu? Mempersembahkan tapi bersungut-sungut. Merasa sudah memberikan yang terbaik tapi ada ngedumel dalam hati. Kayaknya tadi saya kasih persembahan kebanyakan. Padahal itu bisa saya pakai untuk belanja di mall. Padahal itu bisa saya pakai untuk belanja kehidupan sehari-hari. Tidak ada keikhlasan pada saat memberi. Apa artinya? Maka persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hatimu. Itu yang Tuhan kehendaki. Jangan cuma harta. Memangnya yang mau kita bawa ke surga dompet kita? Memangnya yang mau kita persembahkan kepada Tuhan hanya rekening kita? Yang Tuhan mau adalah hati kita. Yang Tuhan mau adalah tubuh kita. Yang Tuhan mau adalah keutuhan hidup kita. Ini yang kita persembahkan kepada Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu Saudara membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, Rick Warren menulis begini, worship, ibadah is not a part of your life. It is your life. Ibadah bukanlah sebagian dari hidup Anda. Tapi ibadah adalah hidup Anda. Jadi ketika kita ditanya apa arti ibadah buat Anda, jangan kita kemudian berkata, oh ibadah adalah sebagian dari kehidupan saya. Tidak, karena justru kehidupan kita secara keseluruhan itulah ibadah kita. Artinya dengan konsep seperti ini, maka ibadah bukan lagi sekedar memuji dan menyembah Tuhan lewat nyanyian di dalam gedung gereja, tetapi bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan melalui segenap aspek kehidupan kita, melalui apa yang ada dalam pikiran kita, melalui apa yang keluar dari mulut kita, melalui setiap tingkah laku kita, kita menunjukkan ibadah kita. Jangan sampai di rumah ibadah, di gedung gereja kita memuji Tuhan, kita menyanyi bagi Tuhan, kita katakan engkau baik, sungguh baik. Kita meminta ampun kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tapi pulang dari gereja, selesai mengikuti ibadah, lalu mulut kita yang tadi kita pakai untuk memuji Tuhan, kini keluar kata-kata kotor.
keluar kata-kata makian, mulai menyakiti orang lain dengan kata-kata yang kita ucapkan, mulai menyakiti orang lain dengan pikiran-pikiran kita. Apa artinya ibadah kita? Nah, selanjutnya saya mengatakan di sini ibadah bukan lagi sekedar memberikan persembahan materi di kantong kolektor, tapi ibadah adalah bagaimana kita memberi hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ibadah bukan lagi sekedar mendengar firman Tuhan, tapi ibadah adalah bagaimana melakukannya, melakukan segenap firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau lagi mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, resapi itu baik-baik. Jadikan itu rema di dalam kehidupan kita, lakukan itu. Karena percuma kita menjadi pendengar yang baik kalau kita tidak bisa menjadi pelaku yang baik. Pendengar yang baik adalah mereka yang bisa melakukan dengan baik di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Lakukanlah firman Tuhan. Ibadah bukan lagi sekedar mendoakan orang-orang yang membutuhkan, tapi ibadah adalah bagaimana kita menolong mereka memenuhi kebutuhan mereka. Jadi doa bukan lagi sekedar permintaan kepada Tuhan, tapi doa harus disertai dengan tindakan. Harus disertai dengan action. Di dalam kekristenan kita mengenal istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Artinya ketika kita berdoa bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, apa tindakan kita supaya kebutuhan mereka bisa mereka penuhi? Apakah kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita? Atau jangan-jangan kita mendoakan mereka keluar dari masalah mereka, tapi kehadiran kita justru menambah masalah dalam kehidupan mereka? Apa yang kita doakan, maka lakukanlah juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada akhirnya, ibadah bukan lagi sekedar melayani di dalam gedung gereja, tapi ibadah adalah melayani di tengah dunia, di mana Tuhan menempatkan kita. Di tempat kita bekerja, bekerjalah dengan baik, bukan untuk atasan kita, bukan untuk sesama manusia kita, tapi bekerja untuk Tuhan. Tunjukkan bagaimana kasih Kristus di tengah-tengah tempat kita bekerja. Bagaimana kita menolong sesama teman-teman kerja kita, supaya kita dapat menjadi berkat di tempat kita bekerja. Nyatakanlah juga itu, pelayanan itu di dalam keluarga kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang dipercayakan dengan jabatan-jabatan dalam pemerintahan, emban jabatan itu dengan baik. Tunjukkan bahwa kita memiliki pengabdian yang luar biasa. Jangan melakukan hal-hal yang jahat. Jangan sampai justru kita yang melakukan korupsi. Jangan sampai justru kita yang menyengsarakan rakyat. Tapi tunjukkanlah cara berbakti yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya janganlah kita merasa sudah benar-benar menyenangkan hati Tuhan hanya karena kita sudah hadir dalam ibadah di gereja, memberikan persembahan, melayani, berdoa, dan mendengar firman Tuhan. Ibadah kita hanyalah lembaran awal dari catatan penyembahan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ibadah kita pada hari ini, ibadah yang sedang Bapak Ibu ikuti ini, hanyalah lembar awal dari bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, bentuk pengabdian kita, bentuk kebaktian kita kepada Tuhan. Setelah ibadah ini, bukalah lembaran berikutnya, mulai dari dalam rumah kita. Sehingga seorang suami, dia boleh menjadi suami yang baik, melakukan kehendak Tuhan. Dan dia boleh menyenangkan bagi istrinya, menyenangkan bagi anak-anaknya, dan menyenangkan bagi Tuhan. Seorang istri bisa melakukan setiap kewajiban-kewajibannya, sehingga ia menjadi istri yang menyenangkan bagi suaminya, istri yang menyenangkan bagi anak-anaknya, dan istri yang menyenangkan bagi Tuhan.
Sebagai orang tua, jadilah orang tua yang menyenangkan bagi anak-anak. Dan jadilah orang tua yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan sebagai anak-anak, jadilah anak-anak yang menyenangkan bagi orang tua kita. Dan yang menyenangkan bagi Tuhan. Inilah awal ibadah kita. Lembar berikut dalam kehidupan kita. Selanjutnya buka lagi lembar berikutnya. Dari keluarga meluas kepada tetangga-tetangga kita. Kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jadilah berkat bagi mereka. Kehadiran kita membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Dan lebih luas lagi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Bahkan di tengah-tengah dunia ini. Inilah ibadah yang menyenangkan bagi Tuhan. Selamat menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau taburkan kepada kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kau berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Para pemimpin bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Bahkan di saat ini ketika bencana terjadi di mana-mana ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami ya Bapa. Supaya kami boleh keluar dari setiap persoalan ini. Semuanya karena kemurahan dan kasih daripada-Mu saja. Engkau berkati para tenaga medis. Semua yang ada di garda terdepan ya Tuhan. Baik mereka yang menangani masalah COVID-19. Maupun mereka yang sedang menangani para korban bencana. Biarlah Tuhan senantiasa ada di depan mereka, menolong mereka, menunjukkan jalan yang terbaik bagi mereka. Agar oleh hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau, Engkau boleh menuntun bangsa dan negara kami melewati setiap persoalan yang ada. Kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada dalam setiap peribadatan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menolong setiap gereja-Mu. Memakai gereja-gereja-Mu untuk sungguh-sungguh menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati juga semua jemaat kami dalam setiap pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan campur tangan dan Tuhan akan menolong mereka ya Bapa. Agar dengan pertolongan-Mu, dengan kekuatan yang berasal daripada Engkau, mereka boleh mengatasi setiap persoalan hidup mereka. Berkati anak-anak mereka ya Tuhan dalam proses studi pendidikan mereka. Agar mereka boleh menyelesaikan setiap tahap demi tahap pendidikan mereka dengan baik. Dengan pertolongan dan hikmat yang berasal daripada Engkau. Untuk jemaat kami yang sedang terbaring sakit. Baik mereka yang menderita sakit COVID. Maupun mereka yang menderita berbagai penyakit lainnya. Tuhan oleh bilur-bilur-Mu. Oleh kuasa mujizat-Mu. Engkau dapat menyembuhkan mereka. Dan memulihkan keadaan mereka. Jemaat-Mu yang menghadapi persoalan ekonomi juga Tuhan tolong. Tuhan bantu mereka menemukan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami. Sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memberi yang terbaik dengan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Agar itu boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita, agar itu menjadi persembahan yang berkenan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Tabur waktu
pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. 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 Kita kan bersuka bawa berkasnya. Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita. Mari bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh muka bumi, di segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat Tuhan, milik Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.